Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joseph Nick Levi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan NIM 19106111261. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan analisis mengenai kasus invasi Rusia ke Ukraina berdasarkan prinsip, norma, dan ketentuan hukum humaniter internasional dengan tema persoalan prospek pelaksanaan intervensi humaniter. Invasi Rusia ke Ukraina yang terjadi pada 24 Februari tahun 2022 telah menewaskan lebih dari 550 penduduk sipil Ukraina yang tidak bersalah. Selain itu, perang antara kedua negara ini juga menyebabkan lebih dari 2,5 juta penduduk Ukraina terpaksa mengungsi ke sejumlah negara-negara sekitarnya, seperti Polandia, Rumania, dan juga Hungaria. Tidak hanya itu, konflik bersenjata ini juga telah menimbulkan kerusakan dalam skala besar pada sejumlah infrastruktur sipil maupun militer di wilayah Ukraina. Dalam hukum internasional, konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini dikenal dengan istilah konflik bersenjata internasional, yang secara spesifik menjadi bagian dari hukum humaniter internasional. Lahirnya ketentuan hukum humaniter internasional, yang dulunya dikenal dengan istilah hukum perang atau law of wars, memiliki sebuah inti yang mengarah kepada perlindungan warga sipil yang tidak bersalah dari penderitaan yang tidak seharusnya atau unnecessary suffering atas terjadinya suatu peperangan. Hukum humaniter internasional berguna dalam mengurangi dampak yang muncul dari adanya peperangan, dan juga Rusia dan Ukraina ini merupakan negara-negara yang meratifikasi sejumlah aturan hukum internasional yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 dan juga Protokol Tambahan 1977. Akan tetapi, waktu konflik tersebut terjadi, perlindungan dan penghormatan terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah tersebut seolah-olah diabaikan, sehingga pada akhirnya menimbulkan penderitaan yang luar biasa kepada penduduk sipil yang tidak bersalah tersebut. Serangan Rusia terhadap Ukraina ini merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak benar serta merupakan pelanggaran serius terhadap norma dan ketentuan hukum humaniter internasional. Sebagai pihak yang berkonflik, Rusia dan Ukraina memiliki kewajiban untuk dapat menggunakan prinsip pembeda atau distinction principle antara militer dan warga sipil, termasuk kombatan dengan sipil. Apakah intervensi humaniter dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina dapat dilakukan? Intervensi humaniter memiliki definisi sebagai tindakan suatu negara mencampuri urusan suatu negara dengan cara mengerahkan angkatan bersenjata dengan tujuan untuk memaksa negara yang diintervensi untuk melakukan kebijakan yang lebih manusiawi. Intervensi humaniter bertujuan untuk melindungi nilai-nilai hak asasi manusia. Berdasarkan pengaturan Piagam PBB, intervensi humaniter dapat diterapkan jika dianggap telah ada ancaman perdamaian dan juga ancaman keamanan dunia. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan intervensi humaniter. Antara lain, yang pertama, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan bersifat meluas dan sistematis. Yang ketiga, tidak dilakukan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Yang keempat, otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Sebelum memberikan otorisasi, Dewan Keamanan PBB akan melakukan pencermatan apakah kondisi negara yang akan diintervensi mengancam perdamaian atau tidak. Yang kelima, pelaksanaan intervensi harus proporsional dan dalam waktu rentang tertentu. Intervensi humaniter berdasarkan ketentuan dalam sumber-sumber hukum internasional tidaklah mudah untuk diterapkan, karena harus ada mekanisme yang konkret untuk memastikan intervensi kemanusiaan mencapai pada tujuannya, yaitu menyelamatkan kemanusiaan dari suatu tragedi. Dengan demikian, intervensi humaniter terhadap perang Rusia dan Ukraina dapat dilaksanakan apabila terdapat suatu pelanggaran serius, yaitu HAM, dan memenuhi ketentuan dalam Piagam PBB tersebut tadi. Meskipun ucapan dari Presiden Rusia mengancam negara lain untuk tidak campur dalam peperangan tersebut, namun apabila dalam peperangan tersebut mengancam keamanan dunia internasional, maka intervensi humaniter dapat dilakukan terhadap peperangan tersebut. Sekian analisis yang dapat saya berikan mengenai invasi Rusia ke Ukraina. Terima kasih.